Apa kabar? Luar biasa. Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara beribadah. Pada siang hari ini saya diingatkan Tuhan. Ya, saya sudah mempersiapkan satu bahan, tapi sementara saya duduk tadi Tuhan ingatin tentang sesuatu hal. Hari ini saya akan bawakan satu firman Tuhan yang saya beri judul mentalitas pemenang. Katakan mentalitas pemenang. Mentalitas pemenang. Saudara-saudara, orang yang mau menang harus dimulai dari mentalnya. Ya, mau kita bertanding ya saudara-saudara, oke, mental kita udah jatuh. Dengar nih ya saudara-saudara ya, itu permainan terbaik kita bisa nggak ada loh. Karena mental udah jatuh duluan. Makanya saudara-saudara, kalau saudara mau memenangkan pertandingan, saudara harus memiliki mental pemenang. Kalau orang mau bertanding ya saudara-saudara ya, biasanya cara untuk memenangkan pertandingan adalah menjatuhkan mental lawan. Betul nggak saudara? Ya. Salah satunya, saudara pernah nonton tinju atau tinju bebas? Ya, WF gitu ya. Biasanya kan ada pertandingan atau event-event tertentu ada jumpa pers, ya kan? Lalu setelah timbang badan, mereka foto kan. Kalau yang satu di sebelah sini, kalau bisa kena ke sininya nih. Yang satu di sini kan, gitu. Saudara tahu nggak? Ini entah trik, entah bener, biasanya ada sensasi yang dibuat oleh petarung. Misalnya lagi foto begini, tiba-tiba yang satu dorong begini gitu. Kayak mau berantem gitu. Mungkin ada yang disetting, mungkin ya. Tapi lebih sering mereka melakukan sesuatu untuk menjatuhkan mental lawan. Saya dulu masa-masa SMA suka festival vokal grup ya. Saya punya pelatih vokalnya, itu kasih tahu, kamu kalau lagi bertanding jaga mental katanya gitu. Sebab kalau misalnya mentalnya udah takut duluan, itu bisa suara yang terbaik itu bisa nggak keluar. Jadi ada trik-trik khusus. Kalau kamu nanti mau dipanggil, jalan gitu, misalnya 7 orang atau 6 orang gitu, jalan dari kita punya tempat yang disediakan seperti itu. Itu jalannya mesti santai, kalau bisa mainin gitar gitu sambil menuju panggung, supaya orang kelihatan, wah. Jadi saudara-saudara, memiliki mental seorang pemenang itu penting, termasuk kita sebagai anak Tuhan. Next, coba. Ingat ya, setiap orang memiliki visi dan misi yang patut dimenangkan. Apapun peran saudara, dengar nih ya, peran saudara harus dimenangkan. Saudara harus jadi bapak, saudara harus jadi ibu, saudara harus jadi pelayan Tuhan, saudara harus jadi pegawai, saudara harus jadi mahasiswa pelajar yang memenangkan misi saudara. Dan ingat nih, untuk meraihnya dibutuhkan bukan mental pecundang, dibutuhkan mental pemenang. Ingat nih, apapun peran saudara, ya, saudara kan punya visi, misi yang patut dimenangkan. Ada banyak bapak-bapak yang gagal jadi bapak. Ya, kesejatian seorang bapak bukan cuma akhirnya mendatangkan keturunan, tapi saudara-saudara mencetak anak-anak yang tangguh. Itu bapak. Pemimpin keluarganya menjadi orang-orang yang takut Tuhan. Itu bapak. Kesejatian seorang wanita, saudara-saudara, itu bukan karena dia bisa melahirkan, tapi bagaimana saudara dia menjadi pendamping, penolong, ya saudara-saudara, pencipta suasana yang happy di dalam keluarganya, mencetak anak-anak yang tangguh.
Itu loh saudara. Jadi ingat nih ya, setiap orang memiliki visi dan misi yang patut dimenangkan. Nah, untuk meraihnya dibutuhkan bukan mental pecundang, tapi mental pemenang. Saya teringat ya saudara-saudara tentang satu peristiwa. Next ya. Dikatakan gini, Yosua 1 ayat 6, 7 dan 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, perkataan Tuhan kepada Yosua itu setelah saudara-saudara Tuhan mendeklarasikan mengangkat Yosua menggantikan Musa. Ingat nih, perkataan ini nih sampai 3 kali. Yos, kuat, jangan takut. Sampai 3 kali. Yos, kuat, sampai 3 kali. Yos, kuat. Kenapa sampai 3 kali? Berarti ada penekanannya kan? Dengar nih ya saudara-saudara, berarti ada penekanannya. Kalau sampai Tuhan ngomong 3 kali sama Yosua, Yos, kuat. Kenapa? Karena Tuhan bisa lihat orang. Kita tidak bisa nilai orang, saudara. Kita tidak bisa lihat orang. Kadang-kadang orang pakai topeng dan kita tidak bisa tahu. Kalau saya bisa lihat ciri-ciri song leader putus asa, saya bisa lihat. Banyakan tos gitu, banyakan salaman lagi, tos lagi ya, putus asa nih. Nih saudara-saudara dengar ya. Tapi beberapa tipe orang kita tidak bisa nilai. Tapi kalau Tuhan selalu bisa nilai orang. Tidak ada yang tersembunyi di matanya. Kalau sampai Tuhan ngomong sama Yosua, Yos, kuat. Itu artinya apa? Yosua takut. Yosua mentalnya takut. Kenapa Yosua mentalnya takut? Karena dia harus menggantikan Musa. Bukan menggantikan Musa untuk pimpin tur. Yosua tidak bawa tur ke Holy Land. Pimpin tur ke Holy Land aja tidak mudah. Sudah ke Holy Land, orang bayar, naik pesawat, ya atur kan, hari pertama tentu di pesawat, tiba ujung hari pertamanya kemana, hari kedua, ya begitu, itu juga tidak mudah. Apalagi yang kau pimpin turnya banyaknya 175 orang. Jarang toh, saudara-saudara. Biasanya kalau tur ke Holy Land 40, 35, ideal lah. Ya 50 masih ideal gitu. Tapi kalau udah 175, itu tidak mudah. Saya pernah ke Israel pertama kali, saudara-saudara, dalam satu rombongan terbesar di dunia. Indonesia itu punya satu rombongan terbesar di dunia. Saudara tahu nggak berapa orang? 800 orang. Satu gereja, saudara. Satu gereja dengan semua petinggi-petingginya, semua jajaran pengurus intinya, sama beberapa aktivis. 800 orang. Saya dicangkokin ke situ. Karena ada satu jemaat pengen bener umrohin saya gitu, saudara. Saya kirim saya ke Holy Land. Karena disinyalir 2010, ini 2010. Itu merupakan Holy Land terakhir. Karena ada satu hamba Tuhan yang menubuatkan soal ini. Ya ternyata enggak. Sekarang juga tahun-tahun 2011 dan itu 2012 juga. Tapi saking orang menganggap ini hamba Tuhan sakti ya. Waduh, 800
Dan itu tidak mudah, saudara-saudara. Benar tidak mudah. Beberapa kali kita mengalami stuck. Baik stuck di jalan maupun stuck masuk. Belum lagi hamba Tuhannya ini yang suka ngomong, Tuhan bicara. Waduh, udah ngeri lah saudara-saudara. Saya melihat seperti itu. Tidak mudah. Bro and sister dengar ya, Yosua itu bukan bawa 800 orang. Yosua bawa hampir 2 juta orang. Bukan orang baik-baik. Alkitab berkata bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, tidak kenal hukum. Karena hukumnya baru dikasih di perjalanan padang gurun. Sebelumnya saudara-saudara mereka liar. Dan Yosua membawa bangsa Israel hampir 2 juta orang itu di landscape bukan tempat untuk hidup. Padang gurun bukan tempat untuk hidup. Padang gurun tidak ada hindauan. Padang gurun tidak ada kau dengar suara tenenet, es krim gitu. Enggak ada. Padang gurun tempat untuk kematian. Tidak ada kehidupan di situ. 2 juta orang loh. Bisa bayangin 2 juta orang. Stadion utama Senayan penuh tribun dari bawah sampai ke lapangan 120.000. Saya kasih tahu stadion utama Senayan penuh dari bawah ke atas nih. Lapangan penuh 120.000. Bayangin 2 juta orang. Harus dipimpin oleh Yosua. Menggantikan Musa. Tanah perjanjian bukan tanah kosong. Ingat nih, tanah perjanjian itu penuh dengan bangsa-bangsa yang udah ada mendudukinya di situ. Yosua harus lawan. Misinya, Pak, bukan untuk menikmati perjalanan. Misi Yosua bukan untuk mendapatkan mujizat padang gurun, bukan. Misi Yosua dapatkan satu tanah perjanjian. Dan tanahnya itu luas, Libanon Selatan. Mencatat nih saudara-saudara. Tanahnya Israel sebenarnya dari Libanon, negara Libanon, bagian selatan. Sampai terusan Suez, perbatasan dengan Mesir. Perbatasan dengan Jazirah Arab. Perbatasan dengan Irak dan Iran. Gedenya luar biasa. Jadi sebagian Jordania itu Israel punya seharusnya. Tapi kenapa saudara-saudara cuma tidak terlalu banyak seperti itu? Ya, kita berkata setiap tempat yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Tapi tidak semua kan. Karena memang perjuangannya begitu berat. Itu sebabnya saudara-saudara Tuhan bilang Yosua, keberhasilan mendapatkan tanah Kanaan tidak akan bisa dipimpin oleh seorang yang mentalnya tidak kuat. Next. Lihat nih saudara-saudara. Kegagalan memenuhi peran Anda bukan saja membawa kehancuran. Saudara jadi pegawai, saudara gagal jadi pegawai yang excellent, kok hancur. Keuangan kolaps, kalau kok jadi tiang keluarga untuk menyangga ekonomi keluarga, coba bayangin, kan hancur. Jadi pelajar, nggak jadi pelajar yang excellent, ya hancur. Semua peran, lihat nih ya, kalau kau nggak berhasil, itu menciptakan kehancuran. Namun juga sekaligus tidak membawa kemuliaan. Bapak yang hancur, ibu yang hancur, suami yang hancur, anak-anak muda yang hancur, itu tidak memuliakan Tuhan. Nih, next coba ya. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau jadi apapun, lakukan apapun tuh. Lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara jadi peran bapak, jadilah bapak yang memuliakan Tuhan gitu loh. Dan orang bilang keren banget ya. Ayah satu ini keren banget ya, anak-anaknya jadi keren begini ya. Keluarganya jadi keren begini ya.
Jangan sampai, ini Bapak ya, belgedes banget nih kan. Brengsek banget nih orang nih. Lihat ini anak-anaknya jadi begini. Tidak memuliakan Tuhan. Maksudnya ini pegawai, mahasiswa, atau pelajar ya. Saudara berhasil, wah keren banget ya. Luar biasa ya. Tuhan disukakan. Kolose 3 ayat 22. Terus dikatakan gini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan excellent, segenap hati. Seperti apa? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi saudara-saudara lihat ya, peran kita tidak akan bisa berhasil dan memuliakan Tuhan kalau kita punya mental pecundang. Bukan mental seorang yang kuat, kokoh, mantap. Next. Ini saudara-saudara, apa sih yang ada di dalam diri orang yang memiliki mental seorang pemenang? Kita belajar. Satu-satunya di dunia yang saudara-saudara yang sempurna, ya belajar dari Yesus. Dia memenangkan pertandingan sampai akhir. Nggak pernah sekalipun gagal. Jelas dia menjadi teladan. Nah, kita belajar dari Yosua, kita belajar dari beberapa orang yang Tuhan perkenankan untuk kita belajar. Apa sih yang ada di dalam diri orang yang memiliki mental pemenang nih? Yang pertama, next. Orang yang memiliki mental pemenang dalam dirinya, dia itu menjaga tetap fokus pada visi. Dengar nih, mental pemenang, visinya apa? Menang. Gak ada saudara-saudara atlet, kalau ditanya, gimana cita-cita kamu? Ya, kalau bisa sih ranking 4 lah. Ya gak ada saudara-saudara. Kalau bisa sih saya dapat perunggu aja cukup. No. Atlet itu saudara-saudara, mentalnya aku mau jadi juara. Mental pemenang, fokusnya saudara-saudara, ada visi. Visinya apa? Menang. Ingat ya, target Yosua bukan mujizat padang gurun, namun tanah perjanjian. Jadi kekristenan Bapak Ibu, targetnya bukan berkat. Berkat itu mujizat padang gurun semua, bukan tujuan utama. Jangan kita mengejar sesuatu yang tidak esensi. Supaya apa? Supaya kita tidak mundur di tengah jalan. Tadi kita nyanyi, kadang-kadang kita doa nggak terjawab kan? Kita nyanyi. Dalam prakteknya saudara-saudara banyak orang doa-doa tidak terjawab, ngambek. Nyanyi doang keren. Tapi ketika doa tidak terjawab, harapan-harapan tidak seperti yang kita harapkan, orang bisa mundur. Saudara-saudara, orang yang punya mental pemenang, no. Kenapa saudara-saudara? Karena di dalam dirinya nggak ada second. Yang pertama. Next coba. Lihat ya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lihat, contoh Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun, lihat, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah. Saudara lihat ya, apa yang dilakukan oleh Yesus itu berat, tahu nggak, Bapak Ibu? Beratnya
mungkin kita tidak akan sanggup, tidak akan pernah sanggup. Kalau saudara lihat patung salib ya, biasanya kalau orang Kristen ya, itu salibnya nggak ada orangnya kan. Kalau Katolik ada orangnya toh, seperti itu patungnya. Lalu dikasih sedikit merah-merah di bagian kepala toh, dikasih sedikit merah-merah di bagian perut. Saudara-saudara terlalu cakep menurut saya itu. Nggak layak untuk dijadikan gambar Tuhan Yesus. Sebenarnya ini versinya John Mark. Ya. Kalau saudara pernah nonton film Tuhan Yesus, itu kan versinya banyak kan. Pembuat film Tuhan Yesus banyak loh. Yang paling mendekati menurut saya ya, adegan yang betul-betul mengharukan, itu filmnya yang dibuat oleh Mel Gibson ya, The Passion. Ya, pasti kita sering nonton lah, karena udah dari dulu kan kita lihat. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara tahu nggak? Film The Passion juga itu menurut saya ya, mungkin tidak betul-betul seperti yang Yesus alami. Soal tingkat keparahannya. Kenapa saudara-saudara? Kalau saudara lihat Yesaya pasal yang ke-52, Alkitab bilang Yesus itu mukanya tidak seperti manusia lagi. Bentuknya Tuhan Yesus udah hancur-hancuran. Yesaya 52 bilang mukanya bukan seperti manusia lagi. Pernah nggak lihat orang maling motor ketahuan masa sampai digebugin, saudara-saudara? Itu muka sampai rata itu bisa. Tuhan Yesus kalau saudara baca ya, diperlakukan semau-maunya. Yang pukul Tuhan Yesus itu puluhan orang, ratusan orang mau pukul Tuhan Yesus. Itu menderita luar biasa itu, Bapak Ibu. Sejak Kamis subuh kan dia ditangkap di Taman Getsemani. Dengar nih ya, Kamis subuh ditangkap kan. Lalu dibawa kemana? Dibawa ke imam besar. Disesat, Alkitab berkata sudah disesat itu. Disesat itu bukan diajak main catur. Disesat. Itu pasti ada pukulan udah mulai terjadi. Kata-kata kotor, ludahan. Karena dianggap ini penista agama ini. Saudara pengen tahu, kalau misalnya ada orang ngamuk karena penistaan agama, wajahnya udah kayak apa itu? Saudara pernah kenal Ade Armando kan? Pernah kenal Ade Armando kan? Ya saudara-saudara, dia dianggap menistakan agamanya sendiri juga. Satu kali demo kan di depan DPR, digebugin saudara-saudara. Itu beberapa postingan-postingan itu kelihatan orang yang merasa bahwa ada seorang yang telah menista dan layak untuk dihukum menurut mereka. Itu udah kayak apa menghukumnya. Orang Yahudi juga menganggap Tuhan Yesus penista agama. Karena dia berkata, aku datang dari Allah. Waduh, menistakan agama itu Pak. Bahkan dia ngomong, aku lebih besar dari Abraham, lebih hebat dari Abraham. Waduh, penista agama. Dia pernah ngampunin dosa. Wah, penistaan. Beberapa kali dianggap melanggar hukum Taurat, penistaan agama. Dia pernah ngomong, saudara-saudara, robaklah bait suci. Dalam waktu 3 hari aku akan bangkitkan kembali. Waduh, penistaan. Jadi Tuhan Yesus itu berkali-kali itu dia anggap telah menistakan agama. Jadi mau diapain? Mau dibunuh. Terus saudara, dari Imam Kayafas dibawa kemana? Ke Herodes. Di perjalanan disesat, di tempat Herodes disesat. Herodes bilang balikin lagi ke imam. Balik lagi, coba lihat dari subuh, dari malam kan perjamuan kudus terakhir hari Kamis. Doa di Taman Getsemani, malam subuh ditangkap, dibawa tuh sampai matahari mulai keluar. Itu akhirnya dibawa kemana? No, kasih ke Pilatus.
diadili di masyarakat, saudara-saudara, di depan kantor gubernuran. Itu masa tambah banyak. Dikebukin, diludahin, saudara-saudara, lihat. Lalu diapain? Dipecut. Dan Alkitab berkata 40 kurang 1 pukulan. Itu bikin badannya hancur, saudara-saudara. Tuhan Yesus kan gondrong. Setiap kali dipecut, waduh, acak-acakan. Tuhan Yesus, tunggu dulu. Gue nyisip dulu. Enggak, emang cewek habis turun dari Gojek. Tiap kali, no, ini rambut gondrong, saudara-saudara. Itu darah bercampur di rambutnya. Kenapa? Karena kan dipaksa pakai mahkota duri. Itu kalau ditekan itu pasti darah keluar semua, Pak. Itu ke muka-muka itu. Muka udah penuh dengan ludah, jatuh 3 kali kan. Cuma muka sampai tanah, pasir. Oh, ngeri, Pak. Oh, saudara nggak kenal karya salib dan menganggap enteng karya salib, saudara nggak bakal betul-betul melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ngeri. Itu dimasukin mahkota duri dengan paksa, digetok pakai bambu sama tentara. Dah! Itu tuh mukanya ditonjok. Wah! Ayo tebak siapa yang tonjok? Dipermalukan. Dan tentu paku tajam tuh, saudara, nggak bisa kita lepaskan ini. Masuk menghujam tubuhnya dia. Dia tergantung antara bumi dan langit. Nyerah? No. Kenapa? Mental pemenang. Seandainya Tuhan Yesus nyerah, masuk neraka kita semuanya. Sampai akhir Pak Tetelestai. Ini mental pemenang. Kita hujan sedikit, terganggu. Kurang-kurang duit sedikit, terganggu. Puyeng sedikit, terganggu. Encok sedikit, punya sedikit-sedikit aja terganggu kita. Nggak disalamin, terganggu. Nggak diucapin terima kasih, terganggu. Lalu kita berkata, aku umat pemenang, rel. No. Saudara tidak akan betul-betul meraih kemenangan sampai saudara memiliki mental seorang pemenang. Next. Lihat ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Lihat. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, perhatikan yang kuning nih, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ini Pak fokusnya. Inilah tanda perjanjian kita ini. Bukan ruko akhirnya selesai, akhirnya menikah, akhirnya punya anak, akhirnya lulus kuliah. Bukan itu. Ada mujizat nggak di perjalanan hidup kita? Yes, sangat mungkin. Tapi bukan mujizat tujuannya, Pak. Tujuan ini yang kuning nih, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Melebihi babi panggang kayu. Melebihi berenang kaki babi. Pak, melebihi seks, Pak. Seks itu ada kenikmatannya. Kalau enggak ada prostitusi, enggak ada perselingkuhan. Tapi saudara dengar nih, melebihi seks. Melebihi jalan-jalan ke Israel 7 hari, pulangnya mampir ke Dubai 5 hari. Melebihi nikmatnya 10.000 orang berdiri tepuk tangan untuk anakmu umur 11 tahun juara piano se-Indonesia. Nikmat. Semua tepuk tangan diri. Tepuk tangan buat anak saudara juara piano se-Indonesia. Nikmat. Lihat ya, kemuliaan kekal itu melebihi tepuk tangan itu. Coba,
Jangan kita mencari jadi Kristen untuk sesuatu yang sebentar. Lihat ya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami lihat yang merah. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena apa? Melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan sementara. Seks satu kali habis, Pak. Ciuman yang buat orang-orang yang lagi berpacaran, terbakar itu, menyala. Apalagi yang habis bulan-bulan madu. Tapi orang udah umur 60, ciuman udah gak ada rasanya. Betul, saudara-saudara, seks itu lama-lama habis kemuliaannya. Saudara lama-lama juga pensiun. Piala saudara juga masuk ke gudang nanti. Udah gak laku. Prestasi saudara juga akhirnya udah gak kepake. Apalagi zaman AI sekarang. Beberapa profesi saudara-saudara sudah betul-betul gak laku nanti. Sehebat apapun. Jadi ingat nih saudara-saudara, yang esensi apa? Kemuliaan kekal melebihi segalanya. Segalanya, Pak, segalanya. Ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang kalah? No. Hanya kepada orang-orang yang menang. Makanya Alkitab berkata, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Mediocre Pak nggak bakal menang, Pak. Nyanyi setengah, persembahan setengah, kebaktian setengah, semuanya setengah, lalu kok menang? No. Jadi kalau mau kasih yang the best, lakukan yang the best. Setiap kesempatan adalah berkarya yang terbaik untuk Tuhan di area apapun. Nggak perlu harus gini ya, nggak perlu harus jadi song leader untuk mendapatkan kemuliaan kekal melebihi segala-galanya. Area manapun, lakukan yang the best. Peluang kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya diperhitungkan, saudara. Semua area, Pak, semua area. Next. Ini ya, keuntungan tetap fokus pada visi. Menghindarkan kemenangan semu. Kenapa? Saudara-saudara, banyak orang-orang cukup bangga dengan apa yang ada sekarang. Atlet-atlet bulu tangkis Indonesia tergoda untuk pertandingan antar kampung. Nih, dengar nih saudara-saudara ini. Atlet-atlet bulu tangkis Indonesia tergoda untuk diambil cukong untuk bertanding di kejuaraan kelurahan Menteng Dalem. Saudara-saudara, kenapa? Karena ke Super Series lawannya kan, waduh, berat. Kalah melulu, nggak dapet duit. Mendingan gue antar kampung di Cipete, lumayan juara 1 4 juta, saudara. Tapi saudara-saudara, dia cuma dapat 4 juta kalau juara. Kalau nggak juara, ya secondnya 2. Beda dengan Super Series, Pak. Lihat ya, All England itu $125.000 Amerika. Itu 1,5 miliar, Pak. Tapi kan berat, waduh berat. Banyak orang nggak tahan, jadi apa ya? Kenikmatan semua. Buat apalah All England lah. Kelurahan Menteng Dalem juga lumayan 4 juta. Tapi kalau saudara pemenang, mental pemenang, no. Menteng Dalem apaan? Menteng luar juga gue nggak mau. Apa? Super Series. Begitu, memberi data progres pencapaian. Jadi kalau di depannya visinya ke situ belum sampai, terus. Dan menghindarkan kemalasan tentunya. Namanya mau juara. Makanya saudara-saudara, visi kita apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sudah menjadi seperti Yesus? Sudah bisa mengampuni enggak? Sudah berjuang enggak? Mengenal Yesus lebih dalam enggak? Berdampak enggak? Kalau belum, saudara-saudara, ini waktunya. Next. Yang kedua, saudara-saudara,
Ya jelaslah saudara-saudara, dalam diri seorang mental yang memiliki mental pemenang, itu kerja keras, latihan keras. Saya di jemaat tempat saya melayani ya, di GBI Pondok Maharta cabang Petamburan, itu ada atlet, saudara-saudara, atlet bulu tangkis. Tapi dia akhirnya saudara-saudara merasa bahwa saingan begitu tinggi. Dia satu kali sudah pernah datang sama saya waktu dia umur kurang lebih 20 tahun ya. Karena dia ditawarkan untuk jadi warga negara New Zealand. Ini mendingan di New Zealand kan, jadi juara New Zealand nomor 1 gitu. Daripada di Indonesia, saya kan begitu banget. Tapi dia tergoda untuk kerja ini. Maksud saya dia betul-betul atlet. Saudara tahu nggak? Pukulan namanya atlet. Kalau samain sama kita, saudara, saya pernah cerita sama kita ya, kalau dia lagi nyemes, bener-bener nyemes tuh. Kadang-kadang dia nggak bener-bener nyemes kalau main sama kita. Ya, gengsi lah, masa di atlet mau kita begini. Dia mau bener-bener nyemes, saudara. Kita mau tangkis, mau divert, baru mau begini nih, itu bola udah di bawah. Kenceng sekali. Suara cemesannya Pak, kalau dia mukul, itu beda sama kita. Pak, dia. Saya tanya, kenapa pukulan bisa sampai kuat begini? Saya bertanya begini, kenceng. Saudara lihat ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap hari itu latihan kerjaannya dia. Dia masuk sekolah atlet. Senin, pagi 3 jam minimal, sore 3 jam, tiap hari. Kita main bulu tangkis apa? Seminggu sekali. Udah itu kalau main nunggu gantian dulu. Lalu lawan sama orang yang begini. Pak, saya mau kasih tahu ya saudara-saudara, dia latihan keras Pak. Lalu kalau kita memenangkan pertandingan, doa jarang, puasa jarang, nggak mau belajar mengampuni, nggak mau belajar doain orang. Lalu kita berkata, aku umat pemenang. Ya boceng banget nih orang. Next. Yang ketiga jelas saudara, mental seorang pemenang itu nggak ada nyerah-nyerahnya. Sekali saudara nyerah, Bapak Ibu dengar nih, saudara telah menyerahkan kemenangan saudara. Setiap kali saudara berkata, saya menyerah, saudara telah menyerahkan kemenangan saudara. Yesus kalau nyerah, waduh, habis. Kita menjadi orang yang paling malang di dunia. Jangan pernah menyerah. Mungkin berat. Saudara sedang berjuang dengan penyakit, saudara sedang berjuang dengan anggota keluarga yang saudara sedang berusaha untuk pulihkan. Saudara sedang berjuang untuk kasus saudara. Saudara sedang berjuang apa saja, dengar nih. Jangan pernah menyerah. Amin. Ini tidak ada dalam kasus orang-orang yang punya mental seorang pemenang. Banyak inspirasi yang lahir dari tokoh-tokoh tertentu, saudara-saudara. Mereka pernah gagal, nggak pernah, tapi mereka bangkit lagi, saudara-saudara. Semua yang kita nikmati, dengar nih ya, itu terjadi karena ada percobaan-percobaan yang telah gagal sebelumnya. Betul nggak Bapak Ibu? Pakaian yang keren yang saudara pakai, itu sebenarnya lahir dari kegagalan bentuk sebelumnya. Kamera, kendaraan, apa saja nih ya saudara-saudara yang kita pakai, kita nikmati sekarang, itu lahir dari kegagalan sebelumnya. Michael Jordan, pebasket fenomenal ya saudara-saudara, yang sangat terkenal. Itu ditanya, kamu tuh shoot jarang gagal, apa memang nggak pernah gagal? Oh, dia tanya begini, waktu saya latihan puluhan ribu saya kali gagal, tapi saya tidak pernah menyerah. Colonel Sanders tahu nggak ya, Kentucky, dia saudara-saudara. Dia itu memulai usahanya bukan waktu umur 20, udah mau sampai ke 60 saudara-saudara. Ternyata nggak masalah saudara-saudara. Dia bisa berhasil di umur berapapun juga. Kalau orang nggak mau nyerah. Dalam segala hal kata Paulus, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, mau ini, aduh, ini udah, aduh. Tapi lihat,
namun tidak putus asa. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dalam diri orang yang punya mental pemenang ini, dia punya keyakinan iman yang teguh. Saudara, segala perkara, Alkitab berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tahun 96 ada satu petinju yang sangat lagi fenomenal, betul-betul tidak terkalahkan. Namanya Mike Tyson. Dia menjadi petinju yang fenomenal. Kenapa? Karena dia punya pukulan yang betul-betul mematikan. Jarang sekali pertandingan itu lebih dari 3 ronde, jarang. 1 ronde, 2 ronde, saudara-saudara. Akhirnya karena, waduh, kehebatannya dia banyak bikin story lah. Salah satu story yang dia buat adalah dia pindah agama. Wah, dia semakin yakin. 96 ada seorang petinju akhirnya melawan dia, namanya Evander Holyfield. Ya saudara-saudara, tidak diunggulkan, jauh banget tidak diunggulkan. Tapi saudara-saudara, bukan Alkitab ya, sejarah mencatat dia itu betul-betul mengandalkan Tuhan. Makanya waktu dia masuk ring, dia nyanyinya apa? Shout to the Lord. Dia taruh di punya jubah Filipi 4 ayat 13. Orang semua pasar taruhan itu jelas unggulin Mike Tyson, udah pasti kalah. Saudara-saudara, apa yang terjadi? No, Tuhan membela Evander Holyfield. Kenapa? Karena keyakinan. Yosua itu pernah mau dirajam sampai mati ketika dia pulang dari pengintaian tanah Kanaan. Yosua bilang begini, tanah Kanaan luar biasa, betul berlimpah susu dan madunya. Kita maju. Itu 10 orang saudara-saudara, no. Kita kayak belalang. Mereka raksasa setinggi pohon kelapa, gede-gede gitu. Kita habis, kalian masih jadi budak semua, kalian kita nggak bakal menang. Semua bangsa Israel, hampir 2 juta orang menangis, Pak. Kita dengar 1 orang menangis saja, kita pengeng. Bagaimana kalau misalnya ada 1000 orang nangis bareng-bareng gitu? Wah! Ini semua orang Israel, kita berkata, menangis. Lalu Yosua dan Kaleb berusaha menenangkan. Waktu menenangkan saudara-saudara, Yosua dan Kaleb mau dilempari dengan batu. Kenapa? Karena mereka takut. Yosua bilang, no, kita akan maju. Kenapa? Karena kita disertai oleh Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Tuhanlah pembela kita. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kekuatanmu tidak seberapa, pendidikanmu mungkin tidak begitu tinggi, karir saudara biasa-biasa saja. Dengar, tidak masalah selama dengar kau percaya bahwa Tuhan membela saudara. Hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup membela saudara. Inilah yang harus kita miliki. Di dalam mental seorang pemenang, dia punya keyakinan, gua mampu, gua bisa mengalahkan musuh. Nah, di dalam mental seorang kita seperti ini, harusnya kita percaya Tuhan ada bersama dengan aku. Roh Kudus memberikan aku kekuatan, Roh Kudus memberikan aku hikmat. Bersama Tuhan aku mampu melakukan perkara yang ajaib. Sulit, tapi aku dikuatkan oleh Tuhan. Harusnya tetap ada dalam hidup saudara. Inilah yang menyebabkan saudara dari hari ke hari, saudara bisa bersuka cita, saudara bisa bersyukur. Kenapa? Karena saudara punya keyakinan Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan buat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di gate, coba di gate. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu,
Siapa mau jujur di hadapan Tuhan? Nah, orang-orang jujur dikasih oleh Tuhan. Siapa di antara saudara berkata hari-hari ini, minggu-minggu ini atau beberapa bulan ini, engkau sulit untuk bersuka cita karena ada beban yang terjadi dalam hidup saudara. Kadang-kadang ini menggoda saudara untuk berputus asa. Kau sudah berusaha, namun harapan yang kau inginkan tidak terjadi. Bapak Ibu dengar, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Milikilah visi, aku mampu bersama dengan Tuhan. Aku akan melakukan bagianku. Aku percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudara dengar, lakukan lagi apa yang dulu pernah kau lakukan. Maka Tuhan akan menyatakan anugerah. Dengar, tujuan kita bukan mujizat. Tujuan kita kekekalan yang melebihi segala-galanya. Berdampaklah, berkaryalah, berkorbanlah untuk kekekalan. Setiap apapun yang kau lakukan diperhitungkan Allah. Jadi jeripayahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Siapa dengar firman Tuhan hari ini, kau berkata dengan rendah hati, ini firman Tuhan buat saya. Bolehkah kau taruh tanganmu di dada? Kau tidak perlu maju ke depan. Tuhan mau jamah saudara, Tuhan mau memulihkan saudara. Satu tangan di dada, satu tangan boleh angkat ke atas. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap mereka yang taruh tangan di dada. Biar kiranya kebangunan rohani dinyatakan, kuasa pemulihan Allah dinyatakan, keberanian, semangat yang baru Tuhan nyatakan atas mereka. Mereka disertai Tuhan, tangan kanan yang kuat dari Tuhan memegang mereka, sehingga mereka mampu melakukan perkara-perkara yang sesulit apapun, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah hari ini, bangkitkan semangat yang mulai pudar. Dalam nama Yesus, anugerah Allah dinyatakan. Makasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Berbahagialah orang yang dengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan haleluya, amin. Tepuk tangan buat kita, haleluya.